beda bang ya, kita nggak dapat isyarah kayak gitu. Ya, Maka dari itu ya mungkin disuruh untuk istirahat. mungkin bisa jadi lah bang seperti itu. Ini kita sambil nyantai ya sedulur, Iya, sambil nyantai, sambil rileks, dan juga meluangkan waktunya untuk membuat dokumentasi mengenai kejadian yang kemarin saya selama 4 hari 4 malam seperti itu ya sedulur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya para pemirsa dan para sedulur Gending Misteri dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dan juga berjumpa kembali di channel kesayangan kalian sedulur, channel Gending Misteri. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa menghibur panjenengan semua dan juga masih bisa menyapa panjenengan semua. Malam hari ini kenapa kita tidak explore dan juga kenapa tidak mendapatkan isyarah itu memang dari sananya guys dulur, Dari pusatnya. dari pusatnya. Akan tetapi walaupun kita tidak explore, kenapa di hati saya itu seperti ada yang ngeganjal nih. Sepertinya ini ada yang aneh di malam ini. Rasanya kayak gimana bang? Ya firasatnya buruk sih, Nggak enak ya? nggak enak begitu. Ya semoga saja firasat itu hanya saja sugesti saya. Iya sih. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sedulur semua, jadi saya banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semua karena kalian yang sudah mensupport, yang sudah memberikan doa dalam segi kemampuan dari panjenengan semua, kami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang pertama, malam hari ini yang akan saya sampaikan, saya ingin bertanya dulu kepada sedulur semua. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sedulur semua sehat dan juga tidak kekurangan suatu apapun? Dan monggo sedulur kalian bisa tapping nih sedulur atau komen. Jadi Ndri, saya cerita ya sedikit-sedikit. Ini saya masih penasaran sebenarnya Iya. bang. Ya masa cerita nggak ada sambil sebat begitu loh, Waduh. ambilin di belakang. Di belakang ya bang ya? Ya tampilin dulu. Ya sambil menunggu yang menonton juga ini. Yuk bantu like dulu. Alhamdulillah. Ya saya ini di rumah ya sedulur. Saat ini sedang di rumah. Tetapi nggak explore ini, firasat saya kayak ada yang aneh. Seperti akan ada kedatangan tamu. Tetapi kok nggak enak begitu loh lur. Menurut kalian itu apa? Ya Allah, astagfirullah. Alhamdulillah. Iya, memang banyak sekali pertanyaan mungkin ya. Mas Tria, kenapa kumisnya dipotong ya?
karena memang pengen saja, tetapi sebetulnya sayang. Seperti itu. Kalau asbaknya mari. Oh iya. Kamu bawain rokok, ngapain asbak? Ya nggak pernah ngerokok. Ya mohon maaf guys dulu, saya sambil sebat. Gimana rokok? Sumpah. Asbaknya. Ini Hendrik. Asbaknya kurang gede Hendrik. Tapi itu asbak kan bukan? Iya, itu ada tempat itu ya. Itu yang dikasih sama Penonton. penonton. Yes, dulur, jadi saya akan cerita dari awal sampai akhir. Jadi kemarin itu saya langsung dibimbing oleh beliau untuk mempelajari ilmu-ilmu yang harus disebarluaskan oleh umat manusia yang belum diketahui. Alhamdulillah, saya pun dibimbing, benar-benar diberi pembelajaran dalam kehidupan, keikhlasan, kesabaran, dan juga keimanan yang nantinya akan saya ajarkan kepada tim Gending Misteri agar tetap tawakal menjalankan ibadahnya. Dan juga saya diberi langsung yaitu sorban dari beliau. Masya Allah, sorbannya benar-benar sangat wangi sekali. Dan sorban itu hanya ada satu-satunya ya, tetapi memang lebar ya Dri. Iya, lebar. Lebar. Waktu itu. Jadi panjangnya itu hampir kisaran 6 meter sampai dengan perseginya itu 2 meter dulu. Kurang lebihnya segitu. Segitu kurang lebihnya. Saya juga tidak tahu untuk apa. Yang jelas nanti akan saya gunakan sebaik mungkin. Masuk. Ya seperti itu sedulur. Dan juga beliau menyampaikan terima kasih karena pusaka Sanjaya telah disebarluaskan kepada umat manusia yang membutuhkan pusaka tersebut. Dari pemaharan pusaka Sanjaya itu sudah kita laksanakan pembangunan masjid, yaitu berada di kota Jawa Tengah ya sedulur, masih dekat dengan daerah saya, tidak terlalu jauh. Alhamdulillahnya lagi sekarang tinggal menunggu jadinya saja, karena pasti jenengan tahu sendiri betapa banyaknya biaya yang harus kita sisihkan untuk masjid. Apalagi ini baru beberapa persen saja ya, masih banyak perlu yang begitu banyak, tetapi kita akan jalankan semampu kita, sebisa kita, karena pusaka Sanjaya alhamdulillah saat ini masih ada. Barangkali juga sahabat ataupun sedulur yang mau mengemban amanah itu, kalian bisa langsung japri saja ke nomor WA admin ataupun saya ataupun Hendrik. Dan untuk amalan pusaka Sanjaya sendiri adalah setiap yang akan dilakukan menggunakan pusaka Sanjaya, kalian bisa pegang pusaka tersebut
kemudian tarik nafas panjang-panjangnya, lalu panjenengan baca bismillah 3 kali, kemudian jenengan bisa juga menyebutkan hajatnya, fi qabul hajat, siapa yang akan didoakan ataupun untuk apa hajatnya. Lah, kemudian jenengan baca Al-Fatihah, tahan nafas. Insya Allah panjenengan semua, saya yakin kalian bisa. Harus dengan didasari niat, ya, harus didasari dengan niat. Seperti itu, sedulur. Nah, sebenarnya kalau diceritakan itu banyak banget. ya. Banyak Tapi banget. keras atau bagaimana Bang waktu dibimbing sama beliau? Ya, pastinya ya, namanya kita berilmu, belajar untuk mendapatkan suatu ilmu, itu tidak ada yang mudah. Memang sih nyatanya. Tidak ada yang mudah. Apalagi itu secara langsung dan terang-terangan. Gemeter nggak Bang? Beliau yang memberikan bimbingan kepada saya. Tentu saja kalau saya ya Dri, pas pertama memang saya itu sakit. Saya itu sakit memang Awalnya itu kan awalnya karena nggak kuat ya. Yang pertama memang saya ini bukan manusia yang bisa dikatakan suci ataupun bersih ataupun benar ataupun baik. Saya sendiri masih belajar dan juga masih perlu bimbingan, ya. Kamu nanya sehari saja waktu itu ya Bang? Iya, tetapi setelah saya beradaptasi, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dan Hendrik ditugaskan oleh saya itu berat sekali Menyelesaikan isyarat yang menyelesaikan tersisa. tugas-tugas yang harus diselesaikan sangat baik. Seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi memang awalnya agak panas ya. Saya dari tadi itu sudah bilang, kenapa hari ini kita itu seperti orang yang apa ya, mau berangkat eksplor Tapi nggak ada isyarat, tetapi diisi hati saya itu nih, sepertinya ini kayak ada tamu loh. Kedatangan tamu ya. Sepertinya tadi saya lihat kupu-kupu juga di sini, dan juga firasat saya itu tidak baik. Ya kita pikir positif aja lah Bang. Gitu aja. Ya, Syukur semoga saja. tamunya itu, kalau spesial tamunya itu ada ya, syukur ya dengan baik-baik lah gitu. Oke. Itu ya, jadi ceritanya sebenarnya yang saya ceritakan itu masih banyak, sedulur. Tetapi kalau diceritakan 1 jam 2 jam ini tidak akan cukup. Seperti itu ya, sedulur. Jadi buat sahabat-sahabat semua ya, yang saat ini masih memiliki orang tua, masih memiliki ibu dan bapak, itu kalian harus benar-benar sayang kepada mereka, ya. Apalagi saya benar-benar ternyuh karena diberi wejangan langsung oleh beliau, muliakan ibumu, jadikanlah ibumu sebagai ratu. Memang dalam kita yang sudah berkeluarga itu tidak ada satu rumah itu ada 2 ratu. Itu tidak ada, sedulur. Di mana-mana, di kerajaan, di
di umat kita lah ya, yang namanya ratu itu hanya satu ya. Jika kalian ingin sukses, jika kalian ingin menjadi orang yang berhasil, jadikanlah ibumu sebagai ratu. Benar, sedulur ya. Ya, muliakan ibumu, muliakan orang tuamu. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan kesuksesan untuk panjenengan semua sedulur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini demi Allah Rasulullah sudah saya lakukan sendiri, sudah terbukti. Hanya saja saya belum berhasil memberangkatkan kedua orang tua saya ke tanah suci. Mungkin nanti kalau ada rezeki, karena terhambat oleh halangan yang mungkin harus banyak yang diselesaikan. Ya memang ya, ibaratnya pembangunan masjid juga kan kita memberikan sedikit lah rezeki kepada untuk membangun. Bahkan alhamdulillah dari pendapatan YouTube itu kita itu juga untuk membantu pembangunan masjid. Iya memang seperti itu. Bentar bang, ada telepon apa? Telepon. Oh iya, bentar, tak angkat dulu. Oh ya, ini nanti lanjut lagi saja Pak. Oh iya lanjut lagi nanti aja nggak apa-apa, ini saya ada telepon sih. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke sedulur, kita lanjut lagi ya. Tadi karena saya dipanggil ibu dan ibu saya merasa tidak enak karena seperti akan ada. Iya tadi kayak gini sih bang. Gimana Dik? Tadi kan ada yang nelpon tuh. Itu katanya lagi dalam perjalanan, terus juga orangnya nggak mau, ibaratnya tamu lah, itu nggak mau ke rumah singgah, maunya langsung datang ke sini. Datang ke rumah pribadi saya. Iya tadi sih sudah saya arahin ke rumah singgah, tapi nggak mau. Tapi kayaknya rombongan sih ramai sih di mobil, kayaknya pakai mobil tuh. Kalau kesini yang ganggu lah Dik. Nah, maka dari itu kan udah saya arahin ke rumah singgah, tapi tetap nggak mau. Bentar. Ya Allah, semoga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan guys sedulur. Bantu doanya sedulur. Ada aja guys. Ya Allah. Lo kok tahu alamat konter tahu? Nah, justru itu mungkin tanya-tanya orang atau apa. Nah, aku sih udah bilangin ya, tapi orangnya kayak gimana gitu lah. Katanya supaya bisa ngomong langsung empat mata sama jenengan kayak gitu. Ini orangnya udah di tempat kontrol, coba tak kondisikan dulu bang. Siap. Semoga nggak ada apa-apa guys dulu semua. Duh saya, kenapa saya panik ini dulu? Bang, gimana kamu bang? Rombongan. Rombongan? Iya. Ini yang tadi nelpon ya pak? Betul. Saya lagi nyari alamat Mas Satria, betul di sini? Iya, memang ini alamat rumahnya pak. Tapi kan tadi saya udah bilang pak, sini maju aja nggak apa-apa pak. Ini kan saya udah bilang, kan saya suruh ke rumahnya aja. Tapi kenapa bapak malah pengennya ketemu langsung ke rumahnya, kan rasanya kurang sopan loh. Mohon maaf pak.
Tadi waktu saya telepon, aku datang ke sini aja daripada ke sana rasanya jauh. Ya kan kalau di rumah sudah, itu kan bisa nunggu dulu. Iya. Tadi kan bapak kan telepon saya. Oke. Ya kan? Terus papa. Drik. Gimana? Ini karena malam, daripada di luar itu mengganggu tetangga, lebih baik monggo Pak masuk saja Pak, monggo. Silakan masuk. Dari mana sih Drik? Nggak tahu nih dari mana. Tiba-tiba nelfon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih. Dari mana Pak malam-malam datang ke sini? Monggo. Duduk Pak. Oke, waalaikumsalam. Oh, ini duduk Pak. Oke. Loh. Ini mohon maaf. Ini yang lain begini saja. Iya. Yang lain, Mas, ini santri Bapak. Betul. Nah, yang lain yang dua nunggu di luar saja, ndak apa-apa, Mas. Oh. Ya, daripada Iya, nanti sempit, ndak bisa Ya. duduk ya. Nah, seperti ya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Ini mohon maaf Pak, ini saya kebetulan lagi video, jadi untuk dokumentasi ya. Sekalian Karena saja Pak ya. zaman sekarang kan zaman orang yang seperti jenengan pasti tahu sendiri lah ya Pak. Mohon maaf. Ini nggak apa-apa ya Pak ya, saya videokan ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Mas, mohon maaf Mas, jangan sebelah sana. Bapaknya sebelah sini Pak. Ya agak geser monggo Pak. Oke. Nah ya. Nah, Dik, gitu. Itu Dik, ada aku apa enggak Dik? Aku ada. Sebentar. Bagaimana Pak? Malam-malam ini sudah jam. Wah. Saya jauh-jauh dari Padepokan Cilincing, Kalimati, Jawa Tengah. Maksud tujuannya saya datang ke sini satu, perkenalkan, nama saya Ki Mukhtar. Dia ketua Padepokan dari Narasati Cilincing, Kalimati, Jawa Tengah. Kesini naik apa Pak? Naik mobil itu aja biasa, perbak. Saya ya padepokan yang nggak mampu ya, jadi kendaraan seadanya aja. Datang ke sini ya, Mas Tria, betul Mas Tria namanya ya? Oh iya, jangan tahu nama saya. Iya, dari medsos. Oh, Itu udah. Nah, satu silaturahmi. Mas Pak. Keduanya saya berserta para santri ya sedikit ingin curhat lah ya, mengutarakan masalah sama Mas Tria, bahwa santri yang saya bawa ke sini itu santrinya menurut bahasa Jawa itu, orang-orang Jawa itu berdugal. Oh, santri beling. Beling. Ya, beling. Maka saya ingin sedikit saran ya, bagaimana caranya saya sebagai ketua Padepokan Cilincing Sakti ngomongin anak-anak ini. Susah sekali dibilangin. Suruh ngaji susah, bercanda mulu, mainan HP mulu. Ada yang sama sekali nggak menghiraukan omongan dari ketuanya. Akhirnya amburadul akhlak perilaku anak-anak Padepokan Cilincing Kalimati, Jawa Tengah ini amburadul. Maka
Oke, sebentar. Saya datang ke sini. Oke, saya potong sebentar. Celincing, Kalimati, ada yang tahu nggak studio? Ada yang tahu nggak, Lur? Itu daerah mana apa? Kalau kota Indonesia, kota Semarang, Jawa Tengah. Adanya di Jawa Tengah, kawasan kota Semarang. Nah Pak, ini mohon maaf ya. Sebenarnya saya itu kalau sudah malam itu menolak tamu. Mohon maaf, itu Karena ya ini sudah jam waktunya orang istirahat. Kebetulan sudah saya siapkan rumah singgah ya, yang bisa menginap di yang, sana. yang biasanya untuk tamu. Tetapi kenapa jenengan itu kekeh ingin datang ke rumah saya ini? Sebenarnya saya berangkat dari sana tuh sore, tapi yang mohon dimaklum Mas Tria, kendaraan saya itu kendaraan mesin udah tua, mogok, diperbaikin. Alhamdulillah bisa melanjutkan perjalanan. Tujuannya ke rumah singgah, tapi karena masih jauh, saya akhirnya dapat petunjuk di sini, belok aja di sini. Kendaraan normal kembali diperbaiki. Jadi ada sesuatu bahan bakar yang istilahnya itu dari tangki tersumbat lah. Mohon maaf bila kedatangan saya mengganggu malam-malam seperti ini, karena ya itu saya udah terlanjur ya jauh-jauh datang ke sini, udah larut malam takutnya mengganggu, nggak jadi. Sedangkan saya udah terdesak sekali dengan akhlak-akhlak perilaku santri-santri saya ini. Mohon maaf Pak, santrinya ada berapa Pak? Santri semua sekitar 80. Wih, 80. Masya Allah. Yang berakhlak perilaku baik paling cuma 11 orang. Rata-rata building ya? Ya ini kaum muda, banyak orang muda. Nah ini saya bawa yang lebih sepuh ya, hitung-hitung buat ngawal, karena takutnya di perjalanan santri saya itu brutal. Santri-santri agak nurut dengan omongan dia. Ini adiknya istri saya. Maaf ya kedatangan saya di sini malam-malam begini mengganggu. Saya terdesak sekali, ingin memperbaiki akhlak perilaku para santri saya. Bagaimana caranya? Pulang dari sini, dari tempat Mas Tria, pulang ke Padepokan itu berakhlak perilakunya baik semua. Iya. Sebenarnya saya ingin menyarankan ya Pak, sebenarnya anak-anak muda sekarang itu mudah sih untuk dididik dan juga dinasehati, akan tetapi segala sesuatunya itu dengan keniatan dari hati jenengan sendiri. Kalau jenengan menasehati santri-santri jenengan dengan kekerasan, dengan perilaku yang tidak sewajarnya, maka mereka-mereka itu dipastikan tidak akan betah. Jadi sangat gampang sebenarnya Pak. Bukan saya itu gimana, memang yang sudah saya lakukan selama ini Hendrik ya, Iya, benar. kita mendidik anak-anak dengan baik itu harus dengan niat dan keikhlasan dari hati kita. Memang Gitu. saya sebagai ketua mengakui mendidik kepada para pengikut saya, para santri saya itu dengan aturan-aturan yang keras. Tapi maksud tujuannya keras bukan karena untuk anarkis, keras, disiplin, jujur. Itu maksud tujuan saya.
itu sudah benar, Pak. Itu sudah benar. Tetapi saya lihat kenapa santri-santri ini berpakaian yang begitu kumuh ya. Iya. Kenapa kalau boleh tahu Pak Ustaz? Maaf Mas Pria ya, saya mengakui pondok saya itu pondok miskin. Untuk mencuci aja dari segi sabun minus sekali, paling setengah bulan sekali, kadang-kadang ya secepatnya tuh 1 minggu sekali nyuci. Ya. Jadi mohon maaf ya Pak, saya kan bertanya karena jenengan semua itu kan bisa dikatakan sering melakukan hal-hal kegiatan yang harus benar-benar menjalankan kewajiban bersih ya. Kalau tidak bersih ya minimal Rapi. ya, karena kita akan menghadapi Tuhan kan seperti itu. Masa iya kita berpakaian yang kumuh, setelah itu nanti kita berhadapan dengan Tuhan itu dengan baju yang begitu kumuh. Ini baju seperti ini baju berpuluh-puluh tahun, emang kelihatannya kotor, tapi ini baju terlihat banyak noda begini, sebenarnya bersih sebenarnya ini baju ini, karena minusnya alat buat mencuci. Oh iya Pak. Ini gimana Pak? Kalau menurut jenengan tangannya hati-hati sih. Oke, siap. Saya pondok miskin, terus terang aja, saya tidak minta imbalan selama saya mendidik. Kadang-kadang ada yang bocor pakai dedaunan, nyari makan saja para santri saya itu ke hutan, makanya bajunya penuh noda, nggak ada gantinya. Iya Pak. Ya sebenarnya kalau jenengan benar-benar seperti itu ya saya ikut prihatin juga. Tetapi di sini saya itu ingin menanyakan ajaran apa yang jenengan sebarluaskan kepada santri-santri jenengan itu seperti apa Pak? Kalau saya mengajarkan ilmu pada para santri saya, ngikutin dari guru saya dulu, amanahnya saya pegang. Jadi biar hidup disiplin, jangan berbuat yang kotor, akhlak perilaku keras, tidak. Saya mengajarkan pada para santri yang terbaik, tapi yang saya gak tahan akhlak perilakunya, gak bisa ilmu saya diterapkan sama dia, seakan-akan dia tuh menolak. Maka dari itu jauh-jauh saya datang ke sini mau minta sedikit ilmu, bagaimana caranya santri saya ini bisa taat terhadap omongan tuannya ataupun guru-guru yang lain. Tetapi ilmu sebenarnya itu tidak bisa diminta Pak, hanya saja bisa dibagi seperti itu. Dan juga katanya sampean di Padepokan membuka praktek pengobatan, apakah benar? Betul. Tapi praktek pengobatan saya itu sembuh waktu di situ saja. Dia pulang sampai rumah
udah kambuh lagi. Maka dari itu, tolonglah saya Mas Tria, kasih ilmu. Katanya Mas Tria punya pusaka Sanjaya. Saya tahu betul kalau pusaka Sanjaya itu ya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, pengobatan apa saja bisa. Bahkan kalau ada orang yang bertamu datang ke situ, ya sedikitlah dikasih ilmu. Bapak harus menasehati santrinya ini begini dengan ajaran dari pusaka Sanjaya yang Mas Tria pegang. Iya. Jadi sedulur, ini bapaknya tadi yang pertama minta ilmu, yang kedua menginginkan pusaka Sanjaya. Jadi yang sebenarnya jangan inginkan itu yang mana gitu loh. Jadi saya nggak bingung ya kan Lur. Berarti saya mengatakan seperti tadi, Mas, kurang jelas Mas Tria ya. Begini, saya mau minta sedikit ilmu dari pusaka Jangan Sanjaya. percaya sama pusaka-pusaka begitu Pak Ustadz. Iya kan, untuk mengobati kalian semua supaya bisa reda. Tanpa ilmu itu saya tidak akan bisa mengatasi. Jangan percaya sama jimat. Saya nggak punya jimat. Saya nggak punya. Iya, sabar. Saya nggak punya jimat. Mohon maaf Mas. Yang tadi Ninan sebutkan pusaka Sanjaya itu katanya jimat ya. Itu bukan jimat Mas. Yang disebut jimat adalah benda yang disembah dan yang dipuja ataupun yang diberi pewangian. Begitu Mas. Jadi jangan salah menyebutkan dan mengasihkan seperti itu. Nah, itu Drik, aduh, itu santrinya sampean itu gimana Pak? Tenang dulu dong. Santri saya, tolong jangan didengarkan. Iya, dulu. ini dibilangin susah malah pengen Jangan didengarin. ngomong kayak gitu. Maksudnya gimana tadi? Emang dia tuh ngeyel terus kalau dibilangin masalah jimat-jimat tuh nggak percaya. Jimat ada yang bagus dan jimat juga ada yang tidak bagus. Ya tenang Santriku, dulu Mas, kayak gitu loh. Seperti itu. Iya, santai, sabar, Iya, jangan kayak gitu lah. Sabar. Iya. sabar. sekarang begini santriku, jauh-jauh dari sana datang ke sini. Kita maunya minta apa sama Mas Tria? Duduk, Drik, kamu duduk. Iya, iya. Jagain sini. Iya, iya. Saya mau minta sedikit ilmu, katanya jangan percaya sama jimat. Kalau jimat itu kan ibaratnya sempat gitu Pak. Tapi kan kita kan tidak melakukan lagi. Jadi ini kemauan Bapak yang sebenarnya itu apa? Itu aja Pak. Ya, kemauan saya ya, pungkasnya aja nih, Iya. ya, Mas Hendrik ya. Iya, saya Mas Arya yang tadi ditelepon sama jenengan Pak. Dengarkan baik-baik apa bicara. Singkat saja, saya minta sedikit ilmu dari pusaka Sanjaya untuk mendidik anak-anak santri saya supaya nurut tertib di pondok. Oke, ya itu insya Allah saya bantu Pak. Tapi kan itu tergantung dari Bang Prianya gitu. Lagi pula ini santrinya jenengan juga agak susah ya. Memang dia kurang mudeng kalau cerita masalah ilmu. Saya kan sudah bilang ilmu ada yang baik dan ada ilmu itu yang tidak baik. Aliran hitam ataupun aliran putih. Iya, saya paham. Tapi Pak. intinya saya satu, ingin yang baiknya saja. Mas Tria tolong kasih kepada saya. Jadi saya pulang dari sini,
itu dapat oleh-oleh. Gimana caranya? Dengan tutur kata seperti apa kepada anak saya di sana? Dia tuh di sana akhlak perilakunya bagus, terus budi pekertinya bagus, tertib di sana. Jadi enggak saling bertengkar. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, saya ingin bertanya, apakah benar yang selama ini jenengan lakukan adalah ajaran yang tidak benar? Mas Trian dapat dengar dari siapa? Ya, Menurut saya ngasih ajaran kepada para santri saya itu benar semua. Apakah ada saya suka mengajarkan nyolong, bermaksiat, atau jangan percaya kepada makhluk ini? Iya gitu. Ya. Tapi memang kenapa ini Pak, rata-rata di padepokan yang jenengan itu kok beling semua? Itu memang benar dididik dengan benar atau hanya dihiraukan saja? Atau bagaimana Pak? Saya nggak kurang-kurang mendidik anak-anak. Dia taat nurut sekilas saja Mas. Besoknya, ya jangan besok lah ya. Tadi habis maghrib pada depan ngasih wejangan yang baik-baik. Nanti malamnya tuh angot lagi, gitu. Angot lagi. Iya mas, ajaran sesat. apa? Oh, ajaran sesat. Hah? Ajaran sesat itu. Oh, Ajaran sesat. maksudnya yang diajarkan beliau ini ajaran sesat. Ya. Oh, kenapa jenengan diam terus dari tadi, tidak Iya. mau berbicara dengan saya? Saya takut mas. Oh, takut, tidak usah takut. Sampean di sini dengan saya. Apakah benar, Mas? Benar Ya, yang disampaikan teman jenengan? ya benar. Ya Allah, benar Mas. Benar. Astagfirullahaladzim. Kamu beraninya ngomong di hadapan saya dan di hadapan Mas Tria. Ini lagi bertamu. Berani mengatakan kata-kata seperti itu. Mohon maaf Pak. Awas. Tenang, Tenang Pak. Jangan Dulu. seperti itu. Sabar Ini dulu. kan santrinya jenengan kan masih polos Pak. Mungkin ada suatu tekanan dari Bapak membuat santrinya Bapak seperti ini. Iya. Kita nggak tahu Pak. Maka dari itu, mumpung di sini, jadi kata-kata dia yang di luar standar kepada saya, Mas Tria itu tahu bahwa akhlak perilaku kata-kata anak saya itu seperti itu. Enggak, saya begini sih Pak. Ini saya bukan melawan ya, mohon maaf karena saya ini hanya membenarkan saja. Sebenarnya saya dari awal itu sudah tahu niat jenengan datang ke sini itu saya sudah tahu. Bahkan saya sudah merasakan niat buruk jeleknya jenengan itu sudah saya tebak. Ternyata jenengan adalah kaum Wahabi dan juga mengajarkan ilmu kepada santri-santri sampean itu ajaran sesat. Ini gara-gara dia, santri saya. Bukan gara-gara Ngomongnya itu nggak saja. pas. Bukan gara-gara itu Pak. Saya dari awal memang sudah mempunyai firasat seperti itu. Jadi jenengan sudah Pak, jangan mengelak seperti itu. Kasihan mereka. Saya sudah bilang dari rumah, jangan macam-macam kalau udah di sana. Dan kayak gini kan mengancam. Nah itu namanya suatu ancaman. Iya, ancaman jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik selagi kita bertamu. Kita itu mas Gimana? Gimana? dipaksa ikut ajaran sesat Pak Ustadz. Iya Allah Akbar. Sampean masih saja memanggil orang ini Ustadz. Jangan mau Mas. Kalau memang itu adalah orang sesat, jangan mau. Kalau saya dianggap orang sesat, kenapa dari awal sampai saat ini bertamu kalian masih ikut saya, Ya masih mungkin mengakui saya?
Mungkin karena didokterin oleh jenengan. Karena saya yakin jenengan datang ke sini itu mempunyai niat yang jelek dan buruk, ingin mendapatkan pusaka Sanjaya untuk kepentingan diri jenengan sendiri. Udah sekarang gini aja. Mau pulang sendiri-sendiri atau pulang bareng? Kalau pulang bareng, setelah kita mendapatkan ilmu sebagian pusaka Sanjaya dari Mas Tria. Baiklah Pak, akan saya Terserah. jawab. Akan saya jawab, serius Pak. Akan saya jawab. Jika jenengan tidak mau membawa santrinya jenengan pulang, akan saya bimbing di jalan yang benar. Dia masih memiliki masa depan yang begitu panjang. Tidak. Masa depan yang harus ditempuh, ilmu yang harus benar-benar diajarkan oleh mereka adalah ilmu yang harus benar-benar yang diajarkan oleh ajaran saya. Jangan sampai mereka yang masih muda, jiwa muda, disesatkan oleh jenengan. Jangan seperti itu, Pak. Saya sebenarnya itikat kepada santri saya selalu berbuat baik. Tapi saya nggak tahu itu dapat bisikan dari mana, saya nggak tahu. Kami Itu dulunya anak jalanan mas. Allah Akbar. Cuman saya dipaksa ikut ajarannya dia. Oh, Anak jalanan, ya Allah. ya Allah. Betul, saya mengakui sebagai pembimbing. Oh, Dia tadinya nakal sekali. udah Jalanan. sampean jauh usah berbelit-belit lah. Sekarang Saya jenengan terangkan apa? dulu. Sudah tidak perlu Anda terangkan. Saya sudah paham niat tujuan jenengan. Sama ini nih, Bapak ini, saya sudah tahu. Jenengan datang ke sini memang benar dengan baik. Assalamualaikum ya. Akan tetapi niat dan tujuan jenengan itu jelek, Pak. Nah, begitu. Saya nggak pernah berbuat yang neka-neko sama Mas Tria. Oh, dikatakan jelek. Loh, Pak, kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa atas dasar yang disampaikan oleh murid Anda? Begitu, jadi jenengan tidak usah emosi. Kita santai. Kalau jenengan mau pulang, ya silahkan pulang dengan bapak ini. Mereka berempat akan saya bimbing. Tidak. Begitu. Dia tetap mau saya didik. Saya susah-susahnya murid saya. Orang jenengan didik anak, didik mereka saja di ajaran yang Awalnya sesat. memang baik mas, tapi semakin kesini kami dipaksa kerja cari duit untuk Pak Ustadz. Allah. Ya Allah, itu benar, Mas. Ya Allah. Itu Pantas saya saja. akuin. Itu saya akuin, ya. Tapi uang itu, duit itu tidak buat saya, anak istri saya tidak. Buat kebutuhan di situ. Memenuhi kekurangan, Mas. Udah sekarang gini aja, mau ngasih ilmu enggak? Udah larut pagi nih mau. Mohon maaf, saya tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang tidak benar seperti jenengan. Terus tindakannya gimana? Loh, kok sampean malah bertamu di sini di rumah-rumah saya ini? Kok jenengan malah berlaga seperti itu? Tapi karena ada kebijakan, tidak ada kebijakan sama sekali. Loh. Tidak menghormati tamu, mentang-mentang tuan rumah, inginnya menang sendiri. Di mana-mana, Mas. Saya, orang Pak, baik. kalau saya tidak menghormati, ini sudah larut malam. Tidak akan saya bukakan pintu. Bahkan saya sudah Bohong mas, duitnya dimakan sendiri. Buktinya pakaian kami kumuh seperti ini. Kamu tahu di gudang, sudah sabun, sikat cuci apa, bahkan air saja tidak ada. Bagaimana nggak kotor bajumu? sudah jangan banyak drama lah jenengan lah. Sampean ini datang ke sini hanya niat untuk merebut paksa pusaka Sanjaya kok. Tidak akan saya beri karena sampean Tapi ini tujuannya santri itu yang di jelek. depan ini kayak merasa tertekan loh. Tuh. Iya nggak sih? Kasihan,
kasihan mereka masih panjang masa depannya. Iya, merasa Sudah, tertekan. mau apa? Hah? Mau apa? Kasihkan nggak Pusaka Sanjaya Loh. Kenapa? buat mendidik anak-anak saya Orang agar dia mereka, nurut semua. mereka tidak mau ikut dengan jangan lagi kok saya tanya satu-satu ya. Mau ikut dengan ini? Tidak mas. Mau ikut? Tidak. Mau ikut? Tidak. Mau ikut nggak? Kalau nggak Sudah mau ikut, jelas kok. kalau nggak mau ikut, saya tempatkan di tempat semula. Kamu anak lampu merah Waringin. Iya. Tenang Saya nggak mau saja. melepaskan secara kasar di sini. Pulang harus saya bawa biar gimana juga. Alat pikirnya dia saya bawa pulang. Saya kembalikan ke tempatnya masing-masing. Iya. Kalau Mas Trian nanti mau membimbing dia, ambil di sana. Saya tunggu. Loh, Iya. nggak perlu Nggak jauh-jauh. perlu Lampu merah jauh-jauh. Waringin. Nanti saya akan suruh orang saya untuk mengambil mereka berempat. Tenang saja. Iya sekarang pulang Tidak dulu. usah saya Ya, tunggu untuk tangan. apa dibawa pulang? Silakan. Iya, Bapak sama itu silahkan pulang. Ini biar Jenengan tenang saja, Mas. Iya. Ya, Tenang nanti aja. saya bentengi dengan pusaka Sanjaya. Tenang saja. Nanti kamu saya tunggu di lampu merah Waringin. mau diapain. Karena kamu kehidupannya di sana, bisanya ikut saya. Saya kembalikan dari asalnya. Kalau kamu nanti mau ikut Mas Tria, silahkan. Saya udah lepas. Iya. Tapi suatu saat, kalau kamu gagal menggali ilmu di sini, ketemunya dengan Mokhtar. Oh. Bentar, tapi ini mohon maaf ya. Kalau emang benar jenengan ini ibaratnya yang paling pintar lah. Itu kenapa songkoknya itu kayak pakai songkok ala-ala. Mungkin ini Iya. orang Jawa sih seperti itu, Ndri. Ini dari Uyut. Oh, dari Uyut. Ya begitu. sudah, mohon maaf ini sudah malam ya. Silakan kalau jenengan mau bawa santri-santri bawalah. Tetapi jangan siksa mereka, kasihan. Tidak, Jika jenengan akan siksa mereka, jenengan akan mendapatkan ganjaran sendiri. kalau Mas Tria mau mengambil, menjemput ke lampu merah Waringin, hubungin saya dulu. Nanti saya serahkan. Silakan, Pak. Mohon maaf. Permisi dulu. Baik, mohon maaf. Suatu saat ketemu lagi. Misi Mas. Oh iya iya iya. Jangan pernah takut ya. Jangan pada takut. Insya Allah nanti saya sama Bang Tria akan jemput. Ini diam-diam. Itu baiklah. Ya Allah, ada saja. Itulah gala-galanya orang seperti itu, Lur. Itu mementingkan dirinya sendiri, tetapi lupa dengan orang-orang yang ada di belakangnya. Aduh. Jadi buat sedulur semua ya, alhamdulillah benar apa yang ada di hati saya ataupun firasat saya itu memang benar. Mereka adalah ajaran Wahabi yang sengaja datang malam-malam ke sini menginginkan pusaka Sanjaya. Tentu saja tidak akan saya berikan. Karena sudah jelas-jelas mereka adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang tidak benar. Jadi mau nggak mau, mungkin dari tingkah laku saya tadi terlalu gimana ya di hati kalian, ya mohon maaf. Karena itu tindakan saya. Ini sudah malam. Orang-orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran dulu. Untung saja masih bisa jalan. Coba kalau saya orangnya tegel, sudah tak bikin pincang itu loh. Cuman kan saya orangnya nggak tegelan. Seperti itu, guys, dulur. Daripada saya memberikan pusaka Sanjaya kepada mereka, kepada Ustadz tadi yang duduk di sini, dia bersedia untuk memaharkan berapa? Berapa tadi? Nggak tahu.
dengerin omongan Iya. omongan gitu. bersedia memaharkan berapapun, tetapi saya tidak mempunyai niat menginginkan uang si bapak ini. Untuk apa? Untuk apa lu? Ternyata uangnya Hanya- itu hanya Menambah dosa saya saja dan juga dosa untuk kita semua. Lebih baik kita usir saja mereka. Jika nanti dia sudah pulang, ya sudah sampai, nanti kita akan menyuruh orang kita untuk menjemput ke 4 anak tersebut. 4 ya, 4. Untuk nanti kita akan bimbing di jalan yang benar, ya, karena jangan sampai mereka itu tersesat dulu. Jadi benar, firasat saya, ibu saya itu memang benar. Sungguh biadab sekali manusia tadi dulu. Goblok sekali lu. Sabar sabar bang. Oke, dulu Iya. semua daripada saya memberikan pusaka kepada dia, lebih baik kepada jenengan saja. Monggo sahabat semua yang ingin memaharkan ataupun yang mengemban amanah pusaka Sanjaya, silakan hubungi nomor yang ada di bawah. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin nanti coba kita calling sama tim yang lain bang ya, supaya nanti kita bisa jemput mereka berempat itu tadi gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya sudah, mungkin video ini sekian dari kami. Saya Mas Tria dan Hendrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.